Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Depi selaku dosen pengampu mata kuliah kinetika dan mekanisme reaksi. Yang kami banggakan teman-teman mahasiswa semester 5 yang sedang mengambil mata kuliah ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan presentasi walaupun hanya sebatas direkam seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk presentasi. Teman-teman yang melihat video ini bisa kita lihat di sini ada judul katalis zinc ferrit tersubstitusi Cu untuk oksidasi benzil alkohol. Kami beranggotakan, mohon slide selanjutnya. Nah, kami beranggotakan 10 orang, terdiri dari laki-laki yang sangat tampan ini dan perempuan yang manis-manis. Semoga hasil presentasi kami pun bagus dan manis. Slide selanjutnya. Kurang lebih ada 6 hal yang akan kita bahas. Yang pertama abstrak, kemudian pendahuluan, alat dan bahan yang digunakan di jurnal itu, kemudian metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir kesimpulan. Untuk lebih jelasnya apa saja yang kita bahas akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ini ada abstrak. Jadi, katalis ini berperan dalam menurunkan energi aktivasi katalis zinc ferrit tersubstitusi Cu disintesis menggunakan metode kopresivitasi untuk digunakan dalam oksidasi benzil alkohol. Jadi, spektrum FTIR ini menunjukkan puncak serapan dari ikatan ZNO dan FeO. Next. Untuk selanjutnya ada pendahuluan. Jadi benzaldehida ini banyak diaplikasikan dalam industri parfum, pewarna, dan argokimia. Proses oksidasi alkohol cenderung berjalan lambat, bahkan tidak terjadi. Kenapa? Karena membutuhkan energi aktivasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan katalis yang berperan menurunkan energi aktivasi. Dalam penelitian ini dilakukan substitusi Cu pada katalis zinc ferrit yang bertujuan meningkatkan aktivitas katalitik. Dan dalam penelitian ini, metode kopresivitasi dipilih karena metode ini memiliki prosedur yang relatif sederhana. Next. Baik, Sari Apriani akan melanjutkan presentasi. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian jurnal ini. Dapat dilihat pada layar. Alat instrumen yang digunakan antara lain ada spektrofotometer FTIR, XRD, dan juga kromatografi gas. Masuk ke metode penelitian, ada 4 tahapan. Yang pertama ada sintesis zinc ferrit dan zinc ferrit tersubstitusi Cu. Yang kedua ada pencirian atau karakterisasi zinc ferrit dan zinc ferrit tersubstitusi Cu. Yang ketiga ada oksidasi benzil alkohol, dan yang keempat ada pengukuran benzil alkohol dan benzaldehida dengan GC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tahapan sintesis zinc ferrit dan zinc ferrit tersubstitusi Cu. Yang pertama ditimbang logam Zn dan FeCl3,6H2O dengan perbandingan mol 1:2, dilarutkan dalam HCl 12,06 molar dan ditambahkan aqueous hingga 100 ml. Selanjutnya ditambahkan tetes demi tetes larutan ke dalam 150 ml larutan NaOH 1,5 normal sambil diaduk dengan menjaga suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Larutan tetap diaduk selama 30 menit. Selanjutnya disentrifugasi endapan yang terbentuk dengan kecepatan 3.500 rpm selama 15 menit.
lalu dikeringkan dan endapan dalam oven pada suhu 150 derajat Celcius dan dikalsinasi dengan menggunakan tanur pada suhu 750 derajat Celcius selama 4 jam. Selanjutnya dicuci 5-6 endapan dengan Aquades dan dikeringkan kembali di oven pada suhu 150 derajat Celcius. Selanjutnya endapan yang sudah kering dihaluskan dengan mortar. Lalu prosedur yang sama juga dilakukan untuk sintesis zinc ferrit tersubstitusi Cu 20, 60, dan 80%. Sumber Cu berasal dari CuNO3 2 kali 3H2O. Selanjutnya, pencirian zinc ferrit dan zinc ferrit tersubstitusi Cu, yaitu pencirian dilakukan dengan FTIR untuk mengetahui gugus fungsi. Pertama ditimbang 0,02 gram katalis dan 0,1 gram KBR dan digerus. Selanjutnya diukur campuran dengan FTIR pada rentang gelombang 4000 sampai 400 cm per kubik. cm. Pencirian juga dilakukan menggunakan XRD untuk mengidentifikasi fase dan struktur kristal katalis serta pengaruh substitusi Cu terhadap katalis. Katalis dikarakterisasi dengan rentang sudut difraksi 0 sampai 80 derajat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oksidasi benzil alkohol, Xiao et al. 2015. Pertama, direflux 8 mili benzil alkohol, 0,1 gram katalis, dan 6 mili H2O2. Diaduk campuran dengan suhu 60-80 derajat Celcius selama 4 jam. Hasil oksidasi ditambahkan 2 kali 10 mili kloroform, kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 5 menit. Dipisahkan fase kloroform ditera ke dalam labu ukur 50 mili. Lalu pengukuran kadar benzil alkohol dan benzaldehida dilakukan menggunakan kromatografi gas atau besi. Untuk pengukuran benzil alkohol dan benzaldehida dengan kromatografi gas, pertama diinjeksikan sebanyak 1 liter standar benzil alkohol, benzaldehida, dan sampel. Kromatografi gas diatur dengan kondisi suhu injektor 200 derajat Celcius dan suhu detektor 200 derajat Celcius. Detektor yang digunakan adalah detektor ionisasi nyala atau FID. Kolom yang digunakan adalah RTX 1 dalam kurung 100% dimetil polisikloksana tutup kurung dengan panjang kolom 30 meter dan diameter kolom 0,25 mm. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari katalis zinc ferrit dan zinc ferrit tersubstitusi tembaga. Sintesis katalis zinc ferrit dan zinc ferrit tersubstitusi tembaga 20, 60, dan 80% dilakukan dengan menggunakan metode kopresipitasi, di mana prinsipnya mengendapkan lebih dari satu substansi secara bersamaan oleh suatu agen pengendap sehingga terbentuk spesies logam hidroksida dan agen pengendap yang digunakan yaitu NaOH. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada keberhasilan sintetis katalis zinc ferrit dan zinc ferrit tersubstitusi Cu dapat dilihat dari gambar merupakan pola difraksi sinar X ZnFe24 dan ZnFe24 tersubstitusi tembaga 20, 60, dan 80%. Jadi keberhasilan sintetis katalis zinc ferrit dan zinc ferrit tersubstitusi Cu 20, 60, 80% dipantau menggunakan XRD untuk mengidentifikasi fase dan struktur kristal serta pengaruh substitusi Cu terhadap katalis. Kemudian sebagai penentu fase dari difraktogram dilakukan dengan analisis Rayfield.
Dapat dilihat dari puncak-puncak yang muncul pada difraktogram menunjukkan fase yang terbentuk dari masing-masing katalis. Dari puncak yang pertama yaitu difraktogram katalis zinc ferrit menunjukkan terbentuknya dua fase yaitu zinc ferrit dan Fe2O3, di mana senyawa Fe2O3 diduga terbentuk karena adanya ion Fe3+ yang berlebih, sehingga membentuk Fe dalam bentuk oksida. Kemudian yang kedua, pada difraktogram katalis zinc ferrit tersubstitusi Cu 20% menunjukkan terbentuknya fase tunggal. Ini menunjukkan bahwa katalis ferrit telah tersubstitusi oleh Cu. Kemudian pada difraktogram katalis zinc ferrit 60 dan 80% tidak menghasilkan poliklisterin ferrit dengan variabel X yang berbeda, tetapi menghasilkan senyawa lain yaitu CuO. Hal ini diduga karena ion Cu2+ belum sempurna mensubstitusi ion Zn2+ dan bergabung dengan O2 sehingga membentuk Cu dalam bentuk oksida. Selain itu juga adanya senyawa Cu2ClOH 3 kali diduga terbentuk karena adanya ion Cu2+ yang tidak mensubstitusi Zn2+ dan adanya HCl berlebih membentuk Cu2ClOH 3 kali akibat ditambah NaOH. Jadi berdasarkan hasil analisis red velvet katalis zinc ferrit tersubstitusi Cu 20, 60, dan 80% memiliki struktur kristal yang sama yaitu kubik, dan adanya substitusi Cu tidak mengubah struktur kristal pada katalis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan karakteristik katalis ZnFe2O4 dan ZnFe2O4 tersubstitusi Cu. Terlampir gambar 3, spektrum FTIR katalis ZnFe2O4 dan ZnFe2O4 tersubstitusi Cu 20%, 60%, dan 80%, seperti gambar terlampir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, oksidasi benzil alkohol. Di bawah ini terdapat gambar mekanisme oksidasi benzil alkohol menjadi benzaldehida dengan katalis FeDS3. Next. Berikut merupakan tabel oksidasi benzil alkohol. Dapat dilihat pada gambar bahwa terdapat konversi dalam satuan persen dan konversi benzil alkohol. Hasil tertinggi didapat pada konversi benzil alkohol pada 80 derajat Celcius dengan ZFO-Cu konsentrasi 80%. Next. Kesimpulannya, katalis ZnFe2O4 CO2 berhasil disintesis menggunakan metode presipitasi. Pembentukan fase tunggal hanya terjadi pada katalis ZnFe2O4 tersubstitusi Cu 20% yang membentuk ZnO6CuO4Fe2O4 katalis ZnFe2O4 dan ZnFe2O4
Fe2O4 tersubstitusi Cu20, 60, dan 80% dapat digunakan dalam oksidasi benzil alkohol menjadi benzaldehida. Katalis ZnFe2O4 tersubstitusi Cu20% merupakan katalis yang memiliki kinerja lebih baik dalam menghasilkan benzaldehida dibandingkan dengan katalis ZnFe2O4 dan ZnFe2O4 tersubstitusi Cu60 dan 80%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.